Dari jawab salam sudah bau-bau Ka'bah. Mudah-mudahan Allah perbanyak rupiah sehingga berangkat umroh jadi betah. Apalagi suami ada senyum si mama, umroh jadi indah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begitu juga kru kerabat kerja Al-Amjad, semuanya yang saya muliakan, dari para istri mendamping suami sehingga suami pun menjadi indah lestari karena ada sang istri yang menyayangi. Dari Abah Bisri, Abah Supriyadi, dan juga Abah Sanwali, dan juga ada direktur kita Bang Andre, Bang Haji Andre, badannya gede, semangatnya juga gede, insya Allah bikin jamaah selalu pede, entah di Madinah makan baik, di Mekah juga makan baik, balik-balik semuanya gede pahala, gede badannya. Amin. Begitu juga Ibu Jume, ini kalau ada beliau pasti rame, tapi kadang-kadang nyerikan hati. Tapi insya Allah ada beliau pasti rame. Ini Ibu Jume. Jadi kalau dia ngomong yang nyerikan hati, itu aktornya. Kalau nggak begitu bukan Ibu Jume. Yang saya hormati Ibu Direktur dan seluruh kerabat kerja Al-Amjad yang saya muliakan, yang saya banggakan. Ibu-ibu sehat semuanya? Bapak-bapak sehat? Yakin badan sudah sehat, tenaga sudah siap, dan insya Allah ibadah pun semangat untuk dekat dengan Allah yang Maha Rahmat, sehingga dunia selamat, akhirat masuk surga penuh dengan nikmat. Amin. Dan gak banyak pelan kata karena memang waktu kita dibagi-bagi gitu ya. Saya Haji Mulaudin yang insya Allah akan mendampingi ibu dan bapak dari Indonesia sampai ke Mekah, Madinah, dan sampai balik lagi ke Indonesia. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Oke, lanjut, kita akan belajar. Sesuatu itu harus belajar. Kalau nggak belajar kita nggak kita, betul. Walaupun sudah gede, walaupun sudah hebat, tapi kalau urusan umroh ini urusan beda, maka harus ada belajar. Kita bareng-bareng, bukan ngajarin tapi bareng-bareng. Oke, ibu-ibu semuanya, kita akan belajar tentang manasik umroh. Naskah yang suku naskah, artinya ada naskah. Apa itu manasik? Naskah yang suku naskah. Ada 4 makna. Pertama, peribadatan. Ngomong-ngomong manasik berarti ngomong-ngomong ibadah. Ibadah apa? Ibadah haji dan umroh. Itu namanya manasik. Ya. Di dalam manasik ini kita akan belajar dari mulai kita berangkat dari rumah sampai ke Madinah dan ke Mekah. Pemantapannya dari Madinah juga seperti ini, di Mekah juga seperti ini, ada pemantapan. Anggap saja siang ini prolog, pembukaan. Oke, kita akan belajar tentang manasik. Pertama, ibu bapak yang harus diketahui yang paling inti dalam umroh adalah rukunnya. Itu yang paling inti. Yang lain itu mengikuti. Maka yang paling inti ini adalah rukunnya. Rukun umroh pertama niat, ihram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Yang kelima takdim. Ini yang harus dipegang. Kalau ini sudah dipegang, umroh mabrur dan mabrur. Ya, jadi ibu jangan bertanya gimana saya bisa baca. Dibacain. Aku saya mengatakan nggak tahu, kasih tahu. Kamu bisa saya mengatakan takut di antri berapa.
Ya, oke, kita akan menuju tentang rukunnya Allah. Maka langsung aja. Kalau waktunya kita bagi-bagi. Setelahnya ada seperti manipis. Ya, kita akan langsung ke Masjidil Haram. Perjalanan umrah itu pertama kita dari sini langsung ke Madinah. Madinah baru ke Mekah. Dari rumah ibu bapak sudah siap-siap. Malam doa, yasin, macam-macam dibaca. Pagi sholat sunnah sahar sebelum berangkat. Tahu ya sholat bersama, sholat sunnah berjamaah. Beres sholat sunnah sahar biasanya kita dihadiri mengobati. Ya. Terus biasanya tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat, la ilaha illallah tempelin di rumah, Muhammadur Rasulullah di bawah. Itu tafakurnya dua kata ini tidak akan pernah dipisahkan. Umpama sakit saya dan bakalan mati, umpama mati.
istri bisa, suami dikoyok, istrinya nggak malu. Yang mana istri saya entah juga diurusin sama orang. Itu jadi bapak ibu entah kalau dulu dari kalau mohon maaf dan maklum. Dia istri sama suami para saudara sama saudara di kursi pesawat. Jadi jangan beda. Saya bisa nih, sama istri saya sama dia, dia sama saya. Beda-beda. Itu kan. Ya. Dan beres dari pesawat turun sampai di Jeddah. Sampai di Jeddah di terminal kita akan disambut oleh bapak dan rekan-rekannya. Saya ibu bapak jangan khawatir karena over sudah ada tugasnya masing-masing. Yang perlu kita khawatir kita berkasnya jangan hilang, paspor kita jangan sampai hilang, di tas pegang rak-rak yang sampai tinggal di pesawat. Itu yang harus kita perhatikan. Over ada tugasnya. Nyampe di Jeddah bandara kita akan ketemu dengan Bang Andi dan rekan-rekan, disambut di sana. Makan mari kamu, minum mobil makan mari, makan baik, sampai hotel baik makan mari, makan baik. Dan di bus kita akan masuk semuanya sesuai dengan busnya masing-masing pesawat dan nyampe di hotel. Nah, setelah nyampe di hotel kita akan bagi-bagi kamar. Maka sekarang kita akan request saya sama si Anu, saya sama si Anu, saya sama si Anu alamatnya. Kita diatur sama dari di sana ada yang 5 orang, ada yang 4 orang, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Tergantung pilihnya. Mudah-mudahan yang 5 yang 4. Tapi yang ini akan diatur oleh bos. Jadi kamarnya sesuai kesalahan masing-masing. Andai kata 3 saudara, 2 orang lain, itu saudara kita. Sama aja. Kalau di sana udah sama aja. Ya, sudah diatur kamar. Kita adalah satu al-amjad. Oke, sudah beres di hotel. Kita akan jalan ke Masjid Nabawi. Nah ini nih. Kita akan jalan ke Masjid Nabawi. Kita akan dulu salam pengajian Rasul. Bapak-bapak, ya Nabi Allah, saya kenal dengan namamu, saya pernah mendengar ceritamu, saya pernah baca dalam kitab-kitab tentang sejarah kelahiranmu, tapi saya belum pernah mengunjungi tempatmu. Hari ini kami akan mengunjungi makam ya Rasulullah. Itu Rasul sudah tahu. Ibu-ibu mau datang ke sana sudah siap-siap mau nyambut ibu, mau nyambut bapak-bapak. Maka ketika sampai di Madinah, tujuan kita pasti jauh bukan Rasul di Madinah. Kita akan salat di sana. Ingat setelah di Masjid Nabawi jangan lupa, jangan kayak ini kamar aja, banyak sholat. Di Masjid Nabawi tidak ada syarat dan rukun. Di Madinah belum ada syarat dan rukun. Yang pertama sholat di Masjid Nabawi baca sholat. Jadi pertanyaan sholat di Masjid Nabawi baca sholat berdoa itu aja. Gak usah mikirin yang lain. Aduh saya lapar waktunya jadwal makan ini ya. Makan baik. Ya, jadwal makan sudah diatur 3 kali sehari. Ibu bapak akan melihat jadwal makan dari sekian, dari sekian, dari sekian. Harus tahu jadwal makannya. Maka semuanya harus punya WA, harus punya HP. Tapi untuk bisa pegang HP, pegang ordes. Itu nanti HP, berarti salah aja belum bisa. Jadi begitu teh, ya mau saya. Di sana ibu butuh informasi dan informasinya sangat sulit kalau tidak pakai WA karena kamarnya beda-beda, yang di atas, yang di bawah, yang jauh, yang dekat.
Jalankan ya Rasul bapak-bapak sepuasnya. Bapak-bapak dari atas. Mau pagi, mau duhur, mau asar, mau maghrib, mau tengah malam, bebas. Imam ya Rasul. Abu Bakar, Umar, Nabi Muhammad ada di dalam masjid. Ntar pagi bapak-bapak bisa jalan ke makam lagi. Di sana para sahabat Rasul, istri-istrinya Rasul, selain Siti Khadijah ada di situ. Istri-istrinya Rasul selain Siti Khadijah ada di pemakaman. Ya, bapak. Kalau ibu-ibu nggak bisa masuk di luar saja. Sama dari luar juga. Apa yang sudah terjawab? Kalau ibu-ibu dilarang masuk ke area ke dalam makam itu. Hanya bapak-bapak saja yang bisa. Jadi bapak-bapak bisa subuh setelah tahu jalan boleh sekamarnya berangkat di daerah selanjutnya boleh. Tapi awal dia tahu jalan. Tahu jalan silakan. Nggak apa-apa kalau sudah ada. Ya, ibu-ibu nggak saling terus. Tingginya modalnya. Ya perempuan akan dikawal terus sama ibu juga. Makanya dulu ibu. Siapa? Tujuannya ibadah, ya. Di Madinah dulu. Di Madinah kita 3 hari. Kita akan jalan di Masjid Nabawi, di Masjid Umar, di Masjid Umar, di Masjid Ali, di Masjid Abu Bakar, satu kali. Terus kalian jalan ke Jabal Uhud. Jangan mampir di pohon kurma. Ibu kalau mau beli oleh-oleh, mendingan di Jabal Uhud. Murah, meriah, bahannya sama, proteinnya sama, harganya murah. Kalau mau oleh-oleh, tapi kalau pribadi beli di pohon kurma. Itu memang mahal, tapi memang ya kualitasnya bagus. Kalau buat pribadi, kalau oleh-oleh saya saranin di Jabal Uhud itu murah. Kalau di mana? Ya di tempat buat beli oleh-oleh Jabal Uhud itu yang murah. Kalau di pohon kurma memang beda harganya, tapi sebagai abalkan boleh beli di sana. Beres dari pohon kurma, beres dari Jabal Uhud, beres dari Masjid Kuba. Masjid Kuba, siapa yang sholat di sana sudah umroh sekali. Jadi belum lompat sudah umroh ketika di mana? Ya. Dan itu rangkaian di Madinah 3 hari yang akan kita kunjungi. Ya sikap masuk Mekah. Ya ini. Dari Madinah kita pindah ke Mekah karena waktunya juga. Dari Madinah kita akan menuju ke Mekah. Ini intinya umroh. Bapak jual kebun, ibu jual gelang, jual cincin, jual ayam, jual kambing. Hanya ini umroh. Ini yang harus dilakukan. Harta yang ibu bapak sumbangkan untuk ongkos umroh, jual yang kita punya, tabungan kita lakukan, tabungan kita ambil, bahkan terakhir orang suami, bang, yang kita kan saya sama seperti 1 juta, susah sabar desa sama coba, masa ada dari bahwa saya untuk hanya dulu, masih ada berduaan. Ini yang ketiga. Pertama, ketika kita ada di Madinah, kita akan ambil miqat di Bi'an. Ibu bapak setelah beres 3 hari di Madinah, kita sudah panggil miqat yang merupakan minggu. Ketika kita mau miqat, jangan lupa mandi dulu sunnah ihram. Makanya biasanya harus dulu kita berangkat ke Mekah jam 11 sampai 12 sebelum
sunah ihram karena omongan. Bun. Yes. Sudah Nabi pakai ihram. Ke masjid, sholat zuhur di jalan dengan Hasan. Beres zuhur balik ke hotel, makan siang. Beres makan siang, koper-koper sudah dimudi. Kita akan menuju ke Mekah. Mampir dulu di Bir Ali. Ibu bapak di Bir Ali ini tempat mikot. Apa itu mikot? Start mulai untuk melaksanakan umroh. Di Masjid Bir Ali, di sana ibu bapak akan sholat sunnah ihram. Beres sholat sunnah ihram, ibu bapak akan dibimbing di bus untuk niat ihram. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Aku pun penuhi panggilanmu ya Rabb dengan melaksanakan ibadah umrah. Boleh yang di atas atau boleh yang di bawah. Nawaitul umratan wa hamdu biha lillahi ta'ala. Atau sulit bahasa Arab, bahasa Sunda baik dengan awam. Hati niat umrah karena Allah itu juga. Hati niat umrah jadi umrah karena Allah itu baik. Ya, nggak mesti bahasa Arab. Nah, ketika ibu bapak sudah niatnya kalau ini sudah dimulai. Inti daripada umrah ini, ibu bapak sudah niat umrah, sudah niat ihram, awas, ahrama yuhrimu ihraman. Sesuatu yang dilarang, ihram, sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang tidak boleh. Berarti ketika ibu sudah niat ihram, maka ibu bapak dilarang hal-hal yang harus diperhatikan. Larangan ihram. Ini lihat ini. Larangan ihram yang harus diperhatikan ini. Waktu kemarin banyak pelanggaran. Sehingga harus potong kambing. Kalau ibu bapak melanggar tentang rukun ihram ini, harus potong kambing bayarnya. Itu enaknya dibayar sama Allah. Kalau ibu bapak punya masalah urusan ibadah kepada Allah, ada gantinya. Kita umroh melanggar hukum, bayarnya kambing, beres urusan dengan Allah bisa ditambah dengan potong kambing. Gitu. Ibu bapak suruh puasa tidak kuat, boleh diganti dengan fidyah. Ibu bapak ikut suruh puasa wajib, tapi tidak bisa puasanya, boleh diganti dengan fidyah. Sama Allah gampang. Yang repot sama manusia. Ibu bapak punya utang sama tetangga, enggak bisa dibayarin sama sholat duha, enggak bisa. Ya, ibu bapak punya dosa sama suami, minta tobat sama Allah dengan sholat tobat, enggak diterima, harus dihabiskan. Ya, ayo sambil. Oke, mana? Udah, belum. Oke, larangan ihram untuk laki-laki perempuan. Ketika kita sudah ihram, bapak dilarang pakai peci. Ini peci harus dibuka, kepala nggak boleh ditutup. Ketika bapak sudah ihram, nggak boleh ditutup kepala. Apa simbolnya? Agar semuanya sama. Yang pejabat, yang rakyat, orang kaya, orang miskin di mata Allah sama. Maka ketika kita ihram, nggak boleh keluar, nggak boleh keluar, kepala tidak boleh ditutup. Ya, umpama bapak sahabat sudah lihat ihram, aduh panas ditutupin, kenapa mau kambing, nggak boleh. Itu buat laki-laki, nggak boleh. Yang kedua, buat laki-laki, nggak boleh pakaian
jam. Jadi mulai Madinah sampai Mekah sampai selesai pelaksanaan ibadah. Ini buat Madinah. Berarti buat ibu boleh. Berarti buat ibu boleh. Ibu boleh memakai pakaian biasa. Karena kalau ibu bisa pakai baju biasa. Kalau bapak-bapak tak boleh. Kalau ibu boleh. Allah berikan sebagian atas sebagian. Buat laki-laki nggak boleh, buat perempuan boleh. Kenapa perempuan boleh memakai pakaian biasa? Karena auratnya perempuan pada minggu badannya. Seluruh anggota badannya aurat, ilal wajah wal kafain, kecuali muka dan telapak tangan. Kenapa perempuan boleh? Sebagai tanda penghormatan buat perempuan harus dijaga auratnya. Yang kedua, memakai kaos kaki. Karena memang termasuk aurat, betul. Kalau perempuan boleh pakai kaos kaki, bahkan kalau tidak pakai, maka pelaksanaan ibadah umrohnya dianggap melanggar karena terbuka aurat. Yang ketiga, menutup kepala seperti topi atau peci. Ibu-ibu boleh ditutup kepala. Kayak begini kan? Menutup kepala boleh, karena itu ada kemuliaan perempuan. Oke, sekarang buat perempuan. Menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan. Ini nggak boleh ditutup ibu-ibu. Ya, ketika ibu-ibu berihram, telapak tangan nggak boleh ditutup. Kaos tangan kayak orang main bola dengan kaos tangan. Pokoknya ini yang putih-putih nggak boleh ditutup. Ketika ibu pakai yang begini, tangannya nggak boleh ditutup. Biar ketika ibu keluar, muterin apa? Dari hadir aswad ibu bisa ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah, jadi nggak boleh ditutup nih. Ketika ibu ihram, telapak tangan nggak boleh. Manakala ditutup, melanggar hukum. Yang kedua, menutup muka dengan cadar atau masker. Ini muka nggak boleh ditutup. Muka kita nggak boleh ditutup bagi perempuan. Ya, bagi perempuan menutup muka nggak boleh. Kenapa menutup muka nggak boleh? Agar ini wajahku, wajah kita hadapkan wajah kita. Kita hadapkan diri kita kepada Allah ketika masuk Ka'bah. Sebelum masuk Ka'bah kita baca talbiyah dan baik Allahumma labbaik dan baik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Kami beri panggilan ya Rabb dengan doa. Kutinggalkan anak istri, kutinggalkan rumah, kutinggalkan kampung hanya untuk memenuhi panggilan-Mu. Labbaik ya Rabb. Jangan ditutup tangannya. Oke. Berarti buat laki-laki boleh. Sesuatu yang dilarang di perempuan tidak dilarang laki-laki. Laki-laki menutup kedua telapak tangan, menutup muka. Oke. Sekarang yang umum. Oke. Yang umum buat laki-laki dan perempuan. Ini yang harus diperhatikan ibu bapak. Ketika kita ihram, ketika kita masuk toa, ini yang diperhatikan. Memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelumnya haji atau niat umroh. Ketika bapak ibu sudah pakai ihram, nggak boleh pakai Rexona, nggak boleh pakai minyak siloam, nggak boleh pakai apa? Ya, yang anda nggak boleh. Kecuali sebelum ibu bapaknya sudah pakai. Ya, sebelum bapak ibunya sudah pakai, itu boleh. Ibu baru mandi ihram, beres mandi ihram, biasa
minat ya. Belum pernikahan masing-masing mau sholat zuhur, maka boleh. Tapi kalau sudah niat, sudah dibesuk ibu bapak sudah nawaitu Allah billahi ta'ala, sudah beres niat, pakai minyak wangi, pakai harum-harum, nyampe di hotel, lalu saya mau ini mau gosok gigi itu ada baunya. Saya mau pakai sabun itu ada baunya. Saya mau pakai sampo itu ada bau rambutnya. Itu boleh. Ketika sudah niat pokoknya rendahkan diri kita kepada Allah agar merasa bau itulah yang dilihat oleh Allah. Kau lupakan kekecewaan, kau lupakan keharuman hanya karena aku terima bau itu. Ya, oke. Yang kedua, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan. Memotong kuku, ya silakan yang pasti. Kalau ibu bapak sudah niat nggak boleh gigit-gigit jari, kukunya patah, nggak boleh garuk-garuk rambutnya rontok, nggak boleh kerada. Atau enak-enakan bulu hidung, ada yang di rumah kayak kumis pakai pegang, potong, nggak boleh. Memotong rambut, memotong kuku itu nggak boleh. Ibu melakukan, bapak melakukan, kena. Membunuh, menganiaya, dan membunuh binatang dengan cara apapun menjadi binatang yang membahayakan, yang boleh dibunuh. Membunuh binatang tidak boleh. Malam-malam di kamar ada nyamuk. Kita berdatang dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, kita masuk kamar ada nyamuk. Kita tepuk, tidak boleh. Atau lalat membawa ramai, kita tepuk, nggak boleh. Atau di sana ada burung garuda, pagi, ini burung garuda, saya lagi kencing di bawah pintu, nggak boleh. Ya, membunuh menganiaya binatang nggak boleh. Yang keempat, menikahkan atau membina wanita untuk dinikahi. Orang memilih dia bisa sana nikah, pakai dekor, masih dalam pada dekor. Nikah atau menikahkan tidak boleh. Yang kelima, bercumbu atau bersetubuh. Bercumbu biasanya sama istri, soalnya itu tempat lalu dinikahi deras. Karena memang akan jalan terus, jadi mungkin tidak akhirnya. Ya, pegang tangan jadi belum tahu di sana. Jangan, kalau lagi tolak, jangan pegang tangan suami dan jangan pegang tangan istri. Bayar. Karena tolak kayak sholat harus berwudu. Kalau nggak jauh berwudunya harus keluar sedikit. Jadi jangan pegang suami, jangan pegang istri tangannya, pegang dari ikhramnya saja. Kalau mau pegang berdua orang, pegang suami, jangan tangannya, dia lawan. Kemarin ada gedongnya kayak begini, tapi ketika ada di Masjidil Haram, banyak jamaah takut gila, suaminya pegang ini. Ibu, ini bakal bentuknya, terus bentuknya kita ini jadi repot, bikin repot kita. Karena mengantar satu orang menetapkan puluhan jamaah itu yang bikin repot.
Ya, jadi dalam toat kayak sholat harus punya wudhu. Maka suami hati-hati dengan istri, hati-hati dengan suami. Kalau mau megang kainnya proses. Sehingga muternya tetap berduaan, tapi tidak membakar. Gitu ya. Terus mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kasar biasa. Itu sama. Kalau yang bawa suami sabar. Sifat wanita ketika ada di Mekah itu beda. Temperaturnya tinggi, nggak tahu sedikit marah, nggak perhatian dikit juga. Dekat dengan jemaah yang lain beda rasa. Sabar. Begitu juga bapak-bapak yang ketika ada di Mekah, ujiannya itu teman sudah datang semua, istri ketinggalan di kulit. Udah beda. Ini saya di mana lagi? Udah beda. Kalau sudah datang, berbohong dah. Ibu kalau dipotokin sama suami tidak. Lagi umroh, nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Iya, dari umroh nggak boleh marah. Udah kalau marah, potong kambing. Daripada potong kambing, mendingan diam. Nggak boleh marah-marah sama tadi mencaci, memaki, bertengkar dan sebagainya. Nggak boleh. Ini yang biasa dialami dalam rumah suami sama istri biasanya ada sikap yang beda. Ketika ada di Madinah dan ini ujian. Maka kalau menghadapi istri cemburu, suami ngomel-ngomel, jurusnya diam. Suami marah, diam. Pokoknya jurusnya itu diam. Lama-lama budayaan. Oh iya. Budaya ceria. Apalagi kalau ada dicariin. Istri saya belum datang dari masjid. Tapi teman-temannya udah datang. Jadi saya nggak datang. Udah deh saya. Pokoknya 5 menit dengan istri aja udah pulang. Mana ini saya? Ya itu saya udah biasa. Oke, Ibu Bapak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 12 setengah 12 kurang 12. Ketika kita ada di Mekah, ketika kita ada di Mekah, umroh dari travel itu 2 kali. Umroh dari travel itu 2 kali. Ada yang 3 kali. Ini dibimbing sama kita, tapi ada satu ya, 50.000 kalau kita kita kan naik taksi untuk naik bus. Kalau naik bus dari travel disiapin 2 kali. Naik taksi kita yang kuat-kuat saja. Gak ada yang kalau saya pakai 3 kali. Yang pertama untuk buat saya, yang kedua buat ibu, yang ketiga buat nenek. Aduh saya ngajarin buat nenek, buat ibu, kalau sini kali udah susah. Badai nama travel. Dibanding ibu dapat sedekah yang dibuat ibu mudah karena kita buat sendiri, buat nenek travel yang ada. Itu yang lebih efisien. Tapi kalau memang kondisi keuangannya kurang cukup, udah saya nyerah. Mangga silakan. Ya, saya umroh pertama buat pribadi, umroh kedua buat orang tua, umroh yang ketiga buat nenek. Kenapa? Itu nggak ada duitnya. Saya mau punya duit mah, mendingan bayar aja sama travel sekian. Tanya sama Deddy atau sama ibu Juve atau saya atau Anda boleh. Ya, kalau yang mau badalin umroh buat orang tuanya. Karena kalau saya ngajarin, gitu. Boleh. Ya. Tapi orang tuanya yang sudah meninggal, jangan masih hidup. Biar ongkosnya kurangnya. Orang tua saya di Rocky. Kalau bayar langsung kan harus 3
Siapa namanya? Umurnya baru 50 tahun. Masih orang. Ya. Jadi yang sudah meninggal tidak beribadah. Yang masih hidup. Nah, ini juga masih hidup. Itu. Umroh. Jadi kita umrohnya 3 kali. Sekali dari travel, 2 kali dari travel, ketiga kali pribadi masing-masing. Saya mau 4 kali. Kita antar. Saya mau pagi sama travel. Ntar malam saya mau sendirian. Dia antar kita. Kalau yang mau 4 kali boleh diantar. Ini naik busnya, naik taksinya, kemikotnya, pelaksanaannya. Oh, saya sudah apa? Mau sendirian aja. Silakan. Kalau yang sudah merasa apa, tapi kalau yang belum apa, jangan coba-coba. Nyasar pasti. Ya. Kalau udah nyasar udah miskin lagi. Ya. Nah itu, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah. Ketika di Mekah, kawan. Ketika kita di Mekah, berbanyak sholat di masjid. Berbanyak sholat di masjid. Hotel menuju masjid tidak jauh. Keluar dari hotel sudah kelihatan. Orang ada saja, orang ada. Kita keluar dari hotel menuju masjid, selesai ada, kita sudah sampai di masjid. Jadi dekat. Apalagi orang terasa. Ya, banyak orang terasa. Dan itu. Yang di Mekah kita akan mengunjungi pertama kita akan mengunjungi Gua Hira. Dari Gua Hira kita akan mengunjungi Arafah. Di Arafah kita akan Musdalifah ke Mina. Dari Mina kita akan menuju ke museum kalau di Mekah. Terus kita akan mampir ke kopi Belanda. Nah ini kopi di dalam saya beberapa kali di Jerman belum pernah kopi. Jadi tahun ini berkali di Minanya ya kita betul-betul kopi. Belum pernah kopi sepanjang saya hanya pernah terjemah berkali. Hanya beberapa kopi itu bisa ke kopi. Sejarahnya ketika Rasul hijrah sebelum ke Madinah ke kopi dulu. Nah di sana kita di sahur di samping beberapa kopi dan di situ Rasul yang paling dan baru. Tapi beliau sahabat walaupun mereka dilapaki gunung Uhud mau dilimpahkan kepada kopi apa Rasul mereka berkata. Nah ini kopi kita berkunjung di sana. Ya, itu. Hanya pertama buatkannya, mantapkan semangat, cari masalah, jangan selalu selfie saja di sana. Di bawah selfie. Halo, hai saya dari Kampung. Beresin dulu kolaknya, beresin dulu sholatnya, beresin dulu doanya, beresin dulu bikinnya. Sudah beres semuanya, boleh selfie. Itu ya. Lagi doang selfie dulu. Coba tanya. Posisi ini harus ada apa? Kalau ada selfie kan begini. Membantah. Jadi beresin dulu kolaknya. Atau kalau selfie kita orangnya sudah selesai sholat menuju Ka'bah sama istri sama keluarga. Jadi urusan dengan Allah sudah beres dan selesaikan urusan. Begitu ya. Jadi berikutlah dari sholat ada bonusnya selfie bareng. Itu bonus untuk di kamar. Ya harus ada momen seperti itu ya. Dan bapak semuanya yang saya hormati, selama 12-25 menit mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, singkat dan padat. Intinya ikhlaskan hati untuk Allah. Niatkan karena Allah. Ketika kita sudah niat karena Allah, ketika di Mekah dari Madinah, jangan kita menemukan yang enak, menemukan yang tidak enak akan merasa enak. Sehingga
kita jadi tamu-tamunya Allah. Terima kasih teman-teman. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Singkat dan padat, mudah-mudahan menjadi bahan ketika kita masuk di dalam Allah ada kebermanfaatan antara ini dan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.